Pernahkah kalian berdiri di tepi pantai selatan, memandang ombaknya yang bergulung dahsyat, lalu tiba-tiba merasakan bulu kuduk merinding? Selama berabad-abad, sebuah tanya besar menggantung di atas samudera luas itu. Benarkah sang penguasa mistis Nyi Roro Kidul benar-benar meminta sesaji dari manusia? Apakah beliau akan murka, menuntut nyawa, dan menggulung siapa saja ke dasar laut jika ritual itu ditinggalkan? Ataukah ada rahasia tersembunyi yang sengaja dikubur dalam simbol-simbol kuno oleh para leluhur kita? Banyak orang mengira sesaji adalah bentuk kesepakatan mistis yang menyeramkan. Namun, benarkah faktanya demikian? Kita akan membongkar tuntas jawabannya, mulai dari catatan sejarah kerajaan, makna tersembunyi di balik sesaji, hingga penjelasan logika yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sebelum kita masuk ke lebih dalam dan membongkar fakta mengejutkan di balik misteri ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Di channel ini, kita akan mengupas tuntas misteri Nusantara dan sejarah tersembunyi. Untuk memahami apakah benar Nyi Roro Kidul meminta sesaji, kita harus kembali ke masa ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada masa berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Dalam tradisi masyarakat Jawa, alam semesta ini dipahami dalam konsep keseimbangan yang sangat kuat. Ada penguasa di bumi, ada kekuatan di gunung, dan ada kekuatan besar di laut selatan. Ritual pemberian sesaji, atau yang dikenal dengan upacara labuan, awalnya dipelopori oleh Panembahan Senopati, yaitu pendiri Kerajaan Mataram Islam. Upacara ini bukan sekedar ritual mistis tanpa arah. Ini adalah bagian dari diplomasi spiritual yang kosmis. Bagi masyarakat Jawa kala itu, Nyi Roro Kidul adalah sosok spiritual yang menjaga perbatasan selatan Pulau Jawa. Namun mari kita luruskan satu hal sejak awal. Dalam naskah-naskah kuno, seperti Babat Tanah Jawi, tidak pernah ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul mendatangi manusia dan berkata, "Aku haus, aku lapar, berikan aku sesaji." Sama sekali tidak ada. Tradisi ini lahir dari inisiatif manusianya sendiri, sebagai bentuk penghormatan dan upaya untuk hidup berdampingan dengan harmonis dengan kekuatan alam yang maha besar. Lalu, jika sang ratu tidak memintanya, mengapa orang repot-repot melarung berbagai macam barang ke laut, mulai dari tumpeng, kain jarik, bunga mawar, melati, hingga benda-benda pribadi lainnya? Disinilah letak kesalahpahaman terbesar masyarakat modern. Kita sering melihat sesaji secara literal atau harfiah, seolah-olah entitas gaib itu akan memakan nasi tumpeng atau memakai kain tersebut. Masyarakat Jawa kuno adalah masyarakat yang berkomunikasi lewat simbol atau pasemon. Sesaji bukanlah makanan untuk setan atau jin. Sesaji adalah bahasa isyarat, sebuah doa visual yang dilarung ke samudera. Sebagai contoh, tumpeng melambangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah. Bunga mawar dan melati melambangkan keharuman niat dan ketulusan hati manusia dalam menjaga bumi. Kain jarik bermotif khusus melambangkan kepatuhan terhadap tatanan nilai kehidupan. Ketika semua barang ini dilarung ke laut selatan, maknanya adalah sebuah deklarasi bahwa manusia mengembalikan sebagian kecil dari apa yang mereka ambil dari alam, sekaligus memohon keselamatan kepada Sang Pencipta agar dijauhkan dari bencana samudera. Jadi, sesaji adalah sebuah simbol penghormatan, bukan sebuah upeti atau sogokan karena rasa takut. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, makna filosofi yang begitu indah ini mengalami pergeseran yang sangat jauh. Melalui cerita dari mulut ke mulut, film-film horor zaman dulu, hingga konten-konten mistis modern, narasi tentang Nyi Roro Kidul diubah menjadi sosok yang menyeramkan dan haus akan persembahan. Oleh karena itu, muncul mitos baru bahwa jika ritual sesaji berkurang atau tidak dilakukan dengan benar, maka Nyi Roro Kidul akan marah. Kemarahan inilah yang kemudian dikaitkan dengan hilangnya para wisatawan yang terseret ombak di pantai selatan.
Banyak orang dengan mudah menyimpulkan bahwa mereka yang hilang adalah korban yang sengaja diculik untuk dijadikan tentara gaib atau pelayan di istana bawah laut karena sang ratu sedang murka. Narasi seperti ini berkembang subur karena sifat dasar manusia yang selalu mencari penjelasan mistis atas peristiwa tragis yang tidak mampu mereka pahami. Padahal, jika kita mau membuka mata dan berpikir jernih, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih masuk akal dan bisa dibuktikan secara alamiah. Mari kita kesampingkan sejenak urusan gaib dan kita lihat pantai selatan dari kacamata sains. Secara geografis, pantai selatan Jawa berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang sangat luas. Karakteristik ombak di sini sangat berbeda dengan pantai utara Jawa yang cenderung tenang. Di pantai selatan, terdapat sebuah fenomena mematikan yang disebut rip current atau arus pecah. Ini adalah arus air yang mengalir sangat kuat dari pantai menuju ke tengah laut melalui jalur yang sempit. Kecepatannya bisa mencapai puluhan kilometer per jam. Bahkan perenang profesional sekalipun tidak akan mampu melawan arus ini. Ketika seorang wisatawan terseret oleh rip current, tubuh mereka akan dengan cepat dibawa ke tengah laut yang dalam dan tergulung oleh ombak bawah laut yang besar. Inilah alasan paling logis mengapa banyak korban tenggelam yang jasadnya sangat sulit ditemukan atau baru muncul berhari-hari kemudian. Jadi, mari kita tarik kesimpulan besar dari pembahasan kita hari ini. Apakah Nyi Roro Kidul meminta sesaji? Jawabannya adalah tidak secara literal. Beliau tidak pernah meminta, menuntut, atau membutuhkan barang-barang tersebut. Sesaji adalah warisan tradisi budaya yang diciptakan oleh para leluhur kita sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan dan bentuk penghormatan terhadap alam semesta. Ini adalah pengingat spiritual agar manusia tetap rendah hati dan waspada ketika berhadapan dengan samudera yang luas dan perkasa. Apakah kalian melihat ritual sesaji ini sebagai tradisi budaya berharga yang harus tetap dilestarikan, ataukah ada pandangan lain? Tulis pendapat dan argumen kalian secara bijak di kolom komentar.